Oke Bapak Ibu diberkati. Kita menghabisi roh ngeyel ya, roh denial. Roh ngeyel tidak ada di antara kita. Saya enggak janjian, tapi saya kemarin tanya Tuhan, saya seminggu galau. Aduh mau sharing apa ya Tuhan, saya sharing apa gitu. Saya semingguan akhirnya kemarin pagi Tuhan cerita dan saya kayaknya kemarin rekor saya baca Alkitab tuh paling banyak beberapa kitab karena ini ceritanya tentang para raja-raja ya. Waspada rengekan yang membunuh raja. Kata Tuhan, "Nak, sebentar kamu masuk G7." Siapa di sini yang belum daftar retret G7? Ayo jangan denial. Kalau belum daftar jujur ya. Oke, 28 hari lagi, tepatnya 28 hari lagi kita akan masuk G7. Oke. Buat saya mungkin juga betul ya, di hati Tuhan ini bukan cuma retret. Bapak Ibu, G7 itu adalah sebuah konferensi para raja-raja. Iklannya aja, teasernya aja Bapak Ibu lihat ya di BMN atau mungkin di Instagramnya Joshua atau Ibu udah diposting. Isinya para presiden di situ, para perdana menteri di situ, para orang-orang penting. Isinya adalah para raja-raja yang akan berkumpul dan menentukan nasib bangsa. Oke, jadi yang belum daftar wajib daftar, linknya masih ada, masih terbuka. Kita paling tidak ada 5.000 raja-raja dari seluruh Indonesia. Pasukan terdahsyat yang hari itu kita akan berkumpul dan menentukan nasib bangsa-bangsa. Saya ngintip sedikit tema-tema yang diajarkan. Saya tidak tahu berapa pembicaranya ya Pak Jos? 60 pembicara, 60 speaker, 60 orang-orang yang akan membagikan kebenaran dan memperlengkapi. Tema-temanya dahsyat Bapak Ibu. Mulai dari dewasa sampai anak-anak, expand, increase, menghadapi dunia, menang atas dunia, menguasai teritorial, bahkan mengalahkan loneliness. Itu tuh area-area yang para pemimpin, para raja-raja harus diperlengkapi. Anak-anak di mana ya? Ada retret anak-anak. Tema khotbahnya increase. Retret anak-anak tema khotbahnya menaklukkan dunia. Nah itu kan dahsyat banget. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan 28 hari lagi. Ya, saya bukan iklan tapi ini demi hidup kita. Mari Bapak Ibu daftar, mari Bapak Ibu persiapkan. Kita akan memasuki konferensi para pemimpin. Nah Bapak Ibu, retret ini tidak untuk rakyat jelata. Kalau saya boleh simpulkan tidak untuk rakyat jelata. Ini untuk 7 panggilan ya, untuk pasukan terdahsyat iya. Tapi engkau harus bergerak maju masuk level raja-raja. Bukan cuman panggilan raja, bukan. Engkau penuai, mari jadi penuai di level raja-raja seperti Yusuf. Engkau mempelai, mari jadi mempelai di level raja-raja seperti Esther. Engkau pilar, mari jadi pilar level raja-raja seperti Abraham. Jadi ini menuntut kita, mendorong kita mau gak mau, makanya hari-hari ini dibagikan warisan, dibagikan segala perbekalan supaya kita semua bisa masuk level raja-raja. Level raja-raja ini kalau raja tapi gak punya kerajaan, itu kayak orang Kristen pasukan tapi gak pernah menaklukkan sesuatu. Kita gak bisa masuk level raja-raja kalau hidupmu tidak menaklukkan sesuatu. At least paling dasar taklukkan hidupmu dan keluargamu. Minimal kerjakan panggilanmu yang paling basic, yang paling dasar. Karena kita gak bisa masuk level raja-raja kalau kita gak mengerjakan sesuatu atau menaklukkan sesuatu. Gak ada raja-raja tanpa teritori. Pasti ada satu ladang atau satu area atau satu bisnis atau satu pelayanan atau satu kepercayaan yang dikerjakan. Betul ya? Kalau enggak bisa disebut masuk level raja-raja. Nah ini yang kemarin setengah harian saya tuh baca beberapa kitab tentang para raja-raja di Alkitab. Ada berapa raja-raja sih di Alkitab? Kenapa sebagian sukses, sebagian berhasil, sebagian gagal? Dan sedihnya 70-80% itu gagal. Di Alkitab ya. Di Alkitab. Oke, boleh next slide. Nah ini total ternyata kita di Alkitab mencatat di perjanjian lama ada 42 raja-raja. Yang awal itu Saul, yang raja pertama kan Saul ya. Tuhan pilih sendiri, Tuhan urapin oleh Nabi Samuel, berlanjut ke Daud dan Salomo. Setelah Salomo, kerajaan itu terpecah.
Ada yang memimpin cuman Yehuda, ada yang sisanya Israel. Ada yang Israel Selatan dan Israel Utara. Total ada 42. Bapak Ibu kalau lihat warnanya, yang warna orange itu semua yang gagal atau di Alkitab dicatat hidup tidak menyenangkan Tuhan. Hanya yang biru yang hidupnya menyenangkan dan berkenan sama Tuhan. Terus itu kok ada yang warna orange biru. Nah, dia itu menyenangkan Tuhan tapi tidak menyingkirkan Baal-Baal. Jadi kayak yang mungkin ada sedikit denialnya supaya nggak kehilangan rakyat, Baal-Baal tidak disingkirkan. Korban-korban penyembahan itu tidak disingkirkan. Jadi saya nggak bisa bilang itu oke atau enggak. Salomo juga saya nggak berani menentukan. Ya atau enggak, jadi itu warnanya masih netral. Tapi yang Alkitab catat, exactly menyenangkan hati Tuhan, hanya yang warna biru. Yehu itu sebenarnya enggak juga, saya lupa ganti warnanya. Tapi dia dipakai Tuhan, ditunggangi Tuhan lah lumayan gitu. Karena dia sikat habis semua Baal, semua yang dikerjakan Ahab, dia sikat habis, dia bersih-bersih. Tapi dia tetap tidak bisa dibilang sepenuhnya, hanya sekitar 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6, less than 20%. Raja-raja yang finish, nah yang merah-merah itu yang berontak. Jadi kan itu kalau Bapak Ibu lihat ada garis ke bawahnya itu anaknya. Nah kalau merah itu diberontak, dikudeta sama pemimpin perangnya, panglimanya. Atau enggak tiba-tiba bukan anaknya yang memerintah, orang lain datang dan merebut tahta. Itu warna merah. Dan Bapak Ibu kalau mau lihat itu kan ada tahun mereka menjabat. Ada yang 40 tahun, Saul, Daud, Salomo itu 40 tahun. Satu siklus, Alkitab 40 tahun itu berbicara satu siklus. Jadi mungkin itu genap sebenarnya satu siklus. Yang saya sedih, ada raja-raja yang hanya memerintah 1 hari, 7 hari, 3 bulan, 6 bulan. Bapak Ibu, masuk level raja-raja, iya bisa. Atas dasar saya terima warisan. Seberapa kamu bisa keep it, kerjain itu. Dan posisi raja-rajamu itu menentukan dan mengubah satu bangsa. Itu balik ke dirimu sendiri. Ada raja-raja yang cuma 1 hari jadi raja. Kalau nggak salah itu pemberontak. Salah satu panglima perang yang dia kudeta rajanya, dia cuma 1 hari jadi raja. 1 hari. Ya level raja-raja, ya dapat throne, dapat tahta 1 hari. Ada yang cuma 7 hari. Ngapain jadi raja 1 minggu? Tapi ada yang bisa 40 tahun, 1 siklus genap. Ada yang sampai 52 tahun ada. Ada yang cuma 2 tahun juga ada. Bapak Ibu, keputusan di tanganmu. Hari ini engkau diperlengkapi. Semua perbekalan raja-raja. Engkau mau jadi raja-raja di imamat rajani yang engkau dipercaya Tuhan sampai genap, tuntas, utuh, atau cuman seminggu? Yang pasti Tuhan gak pernah mau, Tuhan gak pernah berencana mengangkat orang terus menjatuhkan. Itu kenapa saya bilang begini, Tuhan, dari raja-raja cuman 20% loh yang finish strong. Saya cari tahu para imam dong, saya panggilan imam kan. Imam yang disebut di Alkitab sekitar 42 nama imam besar. Yang finish strong cuma 8 orang. 20%, 20-30% lah. 8 dari 42 orang. Tuhan, kalau para mempelai gimana? Saya cari tahu lagi. Kalau mempelai kan disebut 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak, ya kan? 50% lumayan ya. Tapi lihat di Wahyu, 7 jemaat yang gak dicela cuma 2. Kurang lebih 20-30% juga. Saya dek gitu di hati saya, Tuhan. Betul ya kalau engkau berkata banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil, sedikit yang setia, sedikit yang bisa bertahan sampai akhir. Nah itu sebabnya aku kasih sumpah kata Tuhan. Itu sebabnya aku kasih meterai perjanjian sumpah. Puluhan ratusan perjanjian aku kasih. Dan itu privilege mahal yang zaman itu pendahulu kita belum disingkapkan. Betul ya? Zaman dahulu mereka benar-benar kalau perjanjian lama pakai Taurat, perjanjian baru pakai hukum anugerah, tapi belum sampai mereka
masuk dalam yang namanya satu generasi diikat sumpah. Itu privilege kita. Supaya apa? Supaya nggak ada lagi nih cuma 20% raja-raja yang sampai garis finish. Nggak ada lagi cuma 20-30% imam yang sampai garis finish. Tapi kita semua, bahkan bangsa yang kita gendong, itu semua boleh masuk garis finish. Karena itulah Tuhan memberikan semuanya, perjanjian darahnya, sumpahnya, meterainya. Waktu saya baca kisah-kisah ini Bapak Ibu, yang nonton, yang mungkin ngikutin serial silat raja-raja, nggak ada apa-apanya dibandingkan baca kisah raja-raja ini. Ada yang mati dibunuh sama rakyatnya, lalu permaisurinya yang naik tahta, terus nanti keponakannya yang akhirnya dinaikin ke pokoknya ini lebih daripada ilmu-ilmu cerita-cerita silat di film-film. Saya baca ya Tuhan luar biasa, dari Yehuda dan Israel, dua kerajaan ini rajanya penuh dengan konflik dan segala macam. Setelah raja-raja ini mereka masuk ke Babel dan tawanan, setelah itu masuk zaman Yehezkiel dan segala macam, masuk perjanjian baru. Jadi para raja-raja, level raja-raja, ada sebuah warning. Kita nggak bisa mundur. G7 itu level raja-raja, konferensi level raja-raja. Mau nggak mau kita harus masuk level itu. Tapi para pendahulu kita sangat banyak yang gagal. Sangat banyak yang kepeleset. Ada yang sepanjang hidupnya bikin ulah, bikin perkara dan segala macam. Ada yang memulai dengan baik. Setelah imam meninggal, dia nggak lagi dengar-dengaran kepada Tuhan, akhirnya tetap melukai hati Tuhan. Saya nggak tahu kalau ini warna birunya sangat sedikit, saya berharap di generasi kita, Tuhan bisa menemukan lebih banyak lagi raja-raja yang memberi diri diikat, supaya kita tuh semua boleh finish strong. Amin Bapak Ibu. Karena itu hari ini dua-duanya khotbahnya tentang peringatan ya, jangan denial, jangan ngeyel. Yang satunya lagi jangan sampai engkau jadi raja yang rengekanmu itu memotong dan membunuh destinimu. Tuhan kok khotbahnya soal merengek ya, rengekan yang membunuh raja. Tapi begitu saya baca ada satu poin yang bikin saya kaget, nanti kita lihat sama-sama. Kita akan lihat dari Harun ya, tadi sempat dibahas juga sama Kabet. Harun itu seorang imam yang hari itu mendampingi Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hari itu karena rengekan rakyat, Bapak Ibu rengekan di sini waktu saya cari tahu ada dua minimal, dua kelompok lah. Satu rengekan dari luar, satu rengekan dari dalam kita sendiri. Buat orang-orang yang mungkin engkau masih pasukan yang baru, engkau tentara, engkau bergabung, mungkin rengekan dari dalam itu cukup kuat terdengar. Karena engkau ngelihat, orang lain lebih diberkati. Tapi bagi para pemimpin, hati-hati juga dengan rengekan dari luar atau rengekan dari orang-orang yang engkau pimpin. Kita lihat dari Harun, dia dengar rengekan dari rakyat yang bilang, aduh Musa gak turun-turun. Buatin kami Tuhan dong, buatin kami Allah. Rengekan ini membuat Harun membuatkan patung lembu emas, yang bikinin Harun loh Bapak Ibu. Patung lembu emas. Saya tuh berpikir nggak dosa-dosa amat lah mungkin ya. Ternyata Harun itu udah hampir dibunuh dan dihabisin sama Tuhan. Ada yang mempertahankan dan bersyafaat. Karena kan saya nggak pernah baca detail, Harun bikin lembu kok dia nggak dimarahin Tuhan ya gitu. Tapi ternyata di Ulangan 9 berkata begini, juga kepada Harun Tuhan begitu murka hingga Tuhan mau membinasakan Harun. Gak cuma dibunuh, benar-benar dipotong, benar-benar habis dan masuk kekekalan kepada kegelapan. Tuhan itu murka banget. Tapi hari itu ada yang berdoa dan bersyafaat. Buat Harun Bapak Ibu, imam juga perlu disyafaatin ternyata.
Imam tuh doain minta ampun. Ternyata imam juga tidak luput dan sangat riskan. Karena imam-imam yang gagal juga 70-80%. Hofni, Pinehas, sebutkanlah anak-anak Eli semuanya. Belum lagi imam-imam yang berjualan di pelataran bait Allah semuanya. Roh dagang campur semuanya, roh nafsu semuanya di situ. Jadi Harun ini hanya karena dengerin rakyat hampir dimusnahkan oleh murka Tuhan. Kenapa kita harus belajar raja-raja itu nggak ngerengek? Nggak ada kamus merengek di level raja-raja. Saya baru baca buku Bapak Ibu, buku Ibu yang udah agak lama. Saya menyarankan Bapak Ibu baca deh. Judulnya Level Raja-Raja. Itu menolong sekali memperlengkapi untuk kita masuk G7. Buku Ibu nggak tahu masih ada di B2B apa enggak, Level Raja-Raja. Itu dia. Nanti ada di bagian para istri-istri ya. Nggak ada kamus merengek di level raja-raja. Pemimpin tidak diciptakan untuk merengek. Kalau pemimpin mulai merengek, dia berhenti menjadi pemimpin. Kalau pemimpin mulai dengerin rakyat, dia berhenti dengerin Tuhan. Jangan buat Bu Iin terlalu sibuk dengerin rengekan kita sampai Bu Iin gak bisa dengerin Tuhan. Itu membunuh pemimpinmu loh, sejujurnya. Saya nggak bisa sebut nama lah, tapi sangat banyak pemimpin. Sangat banyak pemimpin yang ujungnya jadi rengek halus. Tuhan, aku capek dan Tuhan menghormati, dibawa pulang. Kita nggak mau kayak gitu, kita nggak mau kayak gitu. Saya nggak akan sebut nama, tapi yang tahu-tahulah ada sangat banyak pemimpin-pemimpin yang letih dengan rengekan rakyat. Setelah Harun yang menyedihkan, kita semua tahu Musa. Mana air, mana daging, enakan bawang bombay, bawang pre. Bawang bombay lagi muncul ya hari ini. Kenapa begini, kenapa begitu, enakan dulu. Dan Musa sampai bilang gini, dari rengekan orang, rengekan rakyat, sampai itu memunculkan rengekan kecil di hati Musa. Berapa lama lagi aku harus tanggung orang-orang ini Tuhan? Bilangan 11. Akibatnya Musa gak bisa masuk tanah perjanjian. Engkau boleh lihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana. Ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Bapak Ibu, Musa ini kasihan, padahal dia tuh orang paling sabar di seluruh dunia. Orang paling lembut hatinya di seluruh dunia. Dia kalau ada award, dia terima award itu. Paling sabar Musa gitu. Tapi rengekan rakyat bisa membunuh destiny pemimpin yang mungkin tidak jaga hati. Kasihan sih sebenarnya Musa ini. Ya semoga, tapi dia tetap sampailah di surga, kita masih akan tetap ketemu. Cuman kan harusnya dia bisa masuk tanah perjanjian. Cuman karena rengekan rakyat, itu membuat Musa kehilangan. Rengekan dari luar, siapa lagi? Selanjutnya, nah si Tante Deli. Ya. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia. Ia tidak dapat lagi menahan hatinya sehingga ia mau mati rasanya. Rengekanmu bisa membuat pemimpinmu, suamimu mau mati rasanya. Ini terjadi di Simpson ya. Tidak ada di tempat ini. Bang Simon. Amin. Tidak ada bau Delilah di antara para istri-istri. Ya saya juga harus bertobat Bapak Ibu. Tahun-tahun pertama saya menikah, saya bukan penolong buat Leo, saya perongrong. Saya bukan kerup buat Leo, kata ibu saya kerupuk. Benar gak kalau ibu ingat, ibu pernah ngomong itu ke saya. Lydia kamu itu ya gak punya kedalaman, boro-boro jadi kerupuk. Meriah-meriah aja gitu. Tapi kamu bukan menu utama yang bisa dinikmati suamimu karena penuh dengan rongrongan.
awal-awal tahun pernikahan pertama ya begitu gitu. Karena saya mendambakan Leo yang di mesbah, yang punya cinta ke Tuhan, juga Leo yang sama di rumah yang punya cinta ke istrinya. Ya saya merengek-rengek, saya merongrong-rongrong dan akhirnya saya berproses. Dan saya benar-benar melewati ini namanya ketika saya jadi istri yang merengek-rengek, saya nggak bisa tuh dapat aliran warisan dari suami saya. Gak bisa. Semakin menjauh saya ngelihat dia pelayanan, empet rasanya. Karena di rumah nggak kayak gitu. Ya kan, bukan karena dia jahat enggak, tapi saya nuntut kebanyakan. Harus ada quality time ya, makan bersama, nonton bersama, liburan bersama. Ya itu semua yang saya nggak bilang itu salah, no. Tapi ketika rongrongan saya tidak menolong suami saya mengerjakan destiny dan panggilan, saya jadi orang yang seperti Delila, pangkuan saya membunuh dan memotong destiny suami saya. Hari itu saya berproses ya, saya bersyukurlah di sini banyak pedang-pedang yang ajaib. Konseling lah pernikahan ke Ibu Iin, Ibu Ruth ya. Pokoknya kamu akan dapat resep-resep yang mantap. Gak akan memenye-menyekan, gak akan menina-bobokkan. Hari itu cluenya begini, kalau Bapak Ibu konseling sama Ibu, siapapun yang salah, kamu pasti yang kena marah. Jadi bagus. Siapapun, kalau Leo yang konseling pasti Leo yang kena omel Ibu. Kalau saya yang konseling, saya yang kena omel Ibu. Jadi pasti salah dua-duanya. Jadi Bapak Ibu rengekan dari orang terdekat, ini gak cuma istri lah, anak. Rengekan dari suami. Rengekan dari orang-orang terdekatmu. Itu bisa membuat ototmu gak punya kekuatan lagi. Yuk, Simpson itu punya otot yang memenangkan peperangan demi peperangan. Tapi satu belayan Delila rontok semua otot-ototnya. Hati-hati dengan kalimat, kalau kamu cinta buktiin dong. Bullshit itu, gak ada. Gak ada Bapak Ibu, gak ada. Percayalah. Jangan mau, yang masih belum nikah jangan mau. Ini kalimat pamungkas. Pria-pria tidak bertanggung jawab. Kalau cinta buktiin dong. Cium sekali, raba sekali. Kalau cinta, kamu udah gak cinta. Makan tuh cinta ya. Coba tuh. Beneran, tanya deh pria-pria gentleman. Pria-pria gentleman level raja-raja gak akan minta sesuatu yang tidak di waktunya. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mengerti rengekan dari luar. Dan ini khotbahnya dua, engkau jangan jadi orang yang merengek. Dan engkau jangan jadi orang yang dikendalikan rengekan. Karena kehilangan urapan, kehilangan destiny itu mahal Bapak Ibu. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggillah seorang, disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinya. Sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Rengekan Delila ternyata hari itu merontokkan urapan dan destiny dari Simpson. Itu rengekan dari luar, sekarang rengekan dari dalam. Ya, oke. Saul juga nih tadi diceritain sama Kak Beth juga. Saul itu gak pernah nangis kayak anak kecil di hadapan Tuhan, tapi jiwanya yang merengek. Itu terdengar ke hati Tuhan. Kenapa lama Samuel? Cepet datang, aku butuh. Aku terpaksa, udah dikasih tahu juga nih mix. Kayaknya roh ngeyel dan merengek-rengek mungkin berteman ya. Berkerup mereka. Aku tuh terpaksa, ngeyel masih jawab. Rakyat yang mendesak, kamu kok yang gak datang on time. Masih ngerengek lagi. Kejadian mesbah selanjutnya, mempersembahkan korban selanjutnya ketika mereka habis menang perang. Balik sama aku, tunjukin kehormatanku supaya aku gak kehilangan rakyat dan simpati rakyat. Dan hukumannya, bukan hukuman lah, dampak dari rengekan seorang raja yang awalnya dipilih oleh Tuhan sendiri. Ditolak Tuhan
Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Dipilih itu satu privilege. Jangan berhenti sampai engkau dipilih. Buku ibu soal level raja-raja itu halaman awalnya ngomong begini. Tuhan memberikan jubah, karunia dan semuanya. Tapi hati-hati, engkau punya jubah karunia, belum tentu engkau disertai loh. Engkau dikasih jubah nyembuhin orang, engkau dikasih jubah WL yang mendatangkan hadirat Tuhan, engkau dikasih jubah penari, penyembah yang menarikan sangat beauty dan glory. Belum tentu engkau disertai Tuhan. Karena ketika Tuhan kasih karunia, Tuhan kasih jubah, itu satu hal, engkau akan berjalan dengan jubah itu. Belum tentu Tuhan menyertai. Karena jubah itu juga sudah mengerjakan bagiannya, memberikan engkau karunia. Kalau engkau sudah punya jubah, engkau disertai Tuhan, belum tentu engkau disukai Tuhan. Saya bilang, hah kok bisa ya? Iya, misalnya engkau dapat jubah WL, engkau nyanyi dan orang dilawat Tuhan, orang nangis, orang dijamah Tuhan, belum tentu. Itu karena Tuhan suka sama kamu. Bisa jadi hati jiwa-jiwa itu yang membuat Tuhan turun dan mengerjakan sesuatu. Disertai, belum tentu engkau disukai. Ini udah sampai engkau disukai ya. Engkau disukai raja, belum tentu engkau favorit dan mendapat perkenanan. Ternyata kalau cuma ngejar jubah doang gak cukup Bapak Ibu. Karena kadang Tuhan lihat jiwa-jiwa. Engkau doain orang sembuh, jiwa-jiwa dilawat, bukan berarti Tuhan suka sama kamu. Mungkin Tuhan suka iman orang itu, iman orang yang kau doakan. Udah nih, engkau akhirnya menyenangkan Tuhan, engkau tahu selera Tuhan, belum tentu kok engkau favorit dan orang yang mendapatkan perkenanan. Kalau engkau sudah dapat perkenanan artinya ritmemu, rohmu itu benar-benar gato itu apa ya? Benar-benar klop sama Tuhan, pas tidak ada celah. Contoh ya, disukai belum tentu favorit. Saya itu suka lah makan yang namanya sate ya. Setiap Rabu saya dikasih sate sama pasukan. Menu wajib ya, pasti dikasih sate. Tapi itu bukan favorit saya, tapi saya makan gak? Saya makan. Ibu itu dikasih bunga matahari mau. Suka gak? Suka. Tapi favorit beliau tetap mawar. Ya beliau yang tulis di buku itu ya, kalau hari ini berubah gak tahu. Mungkin hari ini suka bunga badam, mungkin gak tahu. Beliau saya kasih anggrek, suka gak? Suka. Tapi favoritnya tetap punya getar khusus buat mawar. Sekarang lagi suka yang peony palm itu. Jadi engkau disukai, belum tentu engkau jadi favoritnya. Nah yang kita mengejar sampai kita disukai Tuhan itu udah oke banget. Tapi lebih dari itu mari kejar perkenanannya. Perkenanannya lebih dari apapun. Karena perkenanan Tuhan itu mahal. Jangan seperti Saul yang merengek sama Samuel. Mungkin gak berani merengek sama Tuhan. Tapi rengekannya terdengar. Dan dia merengek buat validasi, pengakuan. Dan itu akan menjadi raja yang ditolak Tuhan. Tokoh yang kedua, rengekan dari dalam. Oke, dari anak sulung yang kehilangan warisan dan dibenci Tuhan. Yang menyedihkan ya, yang dia rengekin cuman semangkok, sepiring makanan. Yang dia ngotot minta sekarang juga, mau bayar dengan berapapun harganya. Bahkan ngomong, aku ini udah hampir mati kelaparan. Terjemahan lain berkata begitu, apa gunanya hak kesulungan itu sekarang bagiku? Aku gak tahan nunggu proses, aku maunya sekarang. Aku gak bisa sabar. Kalau bisa jodohku sekarang Tuhan, sekarang. Beda agama gak apa-apa. Udah lapar aku untuk disayang-sayang. Dan engkau jual imanmu, saya percaya gak ada di sini ya. Gak ada di sini.
Tapi Bapak Ibu, bukankah rengekan itu bisa membuat engkau menjual keilahian dengan sangat murah? Sampai harusnya anak sulung loh. Harusnya terima warisan 2 kali lipat. Tapi kehilangan warisan dan yang paling sedih bukan cuma warisan hilang. Dibenci Tuhan dari keturunan demi keturunan. Sampai perjanjian baru masih ditulis loh. Soal Esau yang benar-benar bikin Tuhan gusar. Selanjutnya, raja, kali ini raja ya. Raja yang harusnya jadi anak sulung nomor satunya Daud. Amnon ini anak pertama sulung dari istrinya. Anak sulung, lebih daripada Absalom, lebih daripada Salomo, ini anak sulung Amnon. Nafsunya kepengen apa? Kepengen Tamar yang merupakan saudari tirinya. Amnon terus-menerus memikirkan hal itu sampai akhirnya ia jatuh sakit. Aku mau Tamar. Aku mau Tamar, sampai akhirnya dia minta ke papanya, aku sakit, aku minta disuapin Tamar. Aduh, saya nggak tahu deh ini model apa lagi gitu. Bapaknya mengabulkan karena pikir ya ini kan saudara. Dan singkat cerita diperkosa. Rengekan itu adalah sebuah deklarasi bahwa Tuhan gak cukup. Aku mau minta yang aku mau. Dan rengekan itu kebalikan dari otoritas. Bapak Ibu, ngerengek ke Tuhan beda ya. Dengan memohon ke Tuhan, dengan meminta belas kasihan Tuhan, beda jauh. Tuhan gak bisa mengangkat raja dari orang yang suka ngerengek. Bapak Ibu, ada satu kejadian, 1 minggu yang lalu kita di green room di ARK. Miel sama Elion lagi rebutan gunting. Rebutan gunting di tengah-tengah kita rapat. Nah terus singkat cerita Miel yang pakai guntingnya, Elion gak dapet. Elion ngambek. Dia lari ke belakang kursi, terus dia memalingkan mukanya, terus kita semua ketawa, lucu. Kalau Elion ngambek itu lucu. Bapak Ibu ngebayang gak misalnya Joshua atau Pak Samuel ngambek ke belakang tabut, terus memalingkan deklarasi Jos, Jos angkat dupa Jos, gitu. Waktu Elion kita ketawa, beneran lucu. Yang ada di green room hari itu tuh lucu banget. Kita ketawa, anak kecil ngerengek itu lucu. Ya kalau enggak dalam tantrum ya, tapi kalau masih ngerengek imut gitu tuh lucu menurut kami. Nah Bapak Ibu anak kecil atau orang-orang yang dipercaya sampai level raja-raja. Seorang jenderal gak mungkin ngerengek-ngerengek pinggir jalan, gak mungkin. Gak mungkin. Jadi kalau kita mau masuk level raja-raja, kamus rengekan ini harus dicoret. Dan Amnon nasibnya kita tahu, dia diparang oleh orang suluhannya Absalom. Hari itu harusnya Amnon ini punya potensi jadi raja karena dia anak sulung. Nomor 1 anak sulungnya Daud, raja yang paling dicintai Tuhan. Anak sulung gitu. Tapi hari itu karena nafsu pengen Tamar disuapin sama orang yang dia suka. Sehingga membuat Amnon ini kehilangan. Rengekan itu sebuah bahasa neraka yang bisa menghancurkan mandat dari surga. Saya nggak tahu lah, mungkin kita seringkali merengek tanpa kita sadar. Rengekan itu nggak harus terdengar Bapak Ibu, nggak harus terucap. Tapi seorang raja yang merengek, surga nggak akan bisa percayakan sesuatu di tangannya. Satu terakhir satu dari raja yang buat saya kaget. Ini kan Amnon kan ngerengek minta cewek. Nah Amnon ngerengek minta kebun anggur. Ahab merengek minta kebun anggur. Dan
Ayatnya berkata, kesal hati dan gusar. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan gak mau makan. Kenapa sih orang-orang ini? Makan itu enak loh. Kepengen cewek gak mau makan, kepengen hadiah kebun anggur gak mau makan. Untung kalau saya kepengen apapun dikasih gak dikasih, makan terus. Ya paling gak saya menetralkan semua kesal-kesal supaya gak jadi rengekan ya. Tuangkan rengekanmu di meja makan, udah habis makan shalom lagi. Itu tips saya ya, jangan diikutin. Karena saya naik 15 kilo dari masuk Mahanaim ya. Stop, sudah. Ahab ini, dia itu ceritanya dia kepengen kebun anggurnya Nabot. Dan yang bikin saya kaget Bapak Ibu. Ketika seorang level raja ngerengek. Engkau mengundang roh Isabel menjadi roh yang take control. Itu bisa ngubah satu bangsa. Karena Ahab ini raja. Dia bukan rakyat jelata. Seorang raja yang ngerengek buat hal sepele dan tidak tahu posisinya dia. Itu bisa ngundang roh Isabel. Dan roh Isabel ini akan meniupkan keputusan-keputusan yang bisa berpengaruh ke bangsamu. Semakin tinggi panggilan seseorang, semakin berbahaya dan mematikan rengekan kecilnya. Kalau Ahab ini cuman rakyat, terus dia ngerengek sama istrinya pengen kebun, gak akan berpengaruh yang begitu besar. Tapi karena dia seorang raja, sehingga semua keputusan, komando, manipulasinya Isabel, itu hari itu membuat satu bangsa itu mendukai Tuhan. Hati-hati ya, buat pasukan-pasukan yang mungkin kau sudah lama sekali bergabung. 10 tahun, 15 tahun. Rengekan fakta. Fakta bahwa dia diberkati, aku udah lama kok enggak. Itu juga bisa mengganggu. Rengekan fakta. Padahal itu bukan kebenaran. Rengekan fakta bahwa aku kayaknya lebih lama dari Joshua ya. Aku lebih lama dari sejak sebelum panggilan raja ada, aku sudah ada. Kok panggilan raja yang dapat mercy ya? Rengekan fakta. Tapi itu bukan kebenaran sama sekali. Ada sangat banyak bahasa-bahasa rengekan yang membuat Tuhan tuh bisa menutup pintu favor dan perkenanan. Saya coba, ini yang kalimat-kalimat yang saya cukup sering dengar lah. Aku gak dihargai, ya kecil-kecil ternyata banyak rengekan kita ya. Ini rengekan yang saya juga pernah ngucap, saya pernah dengar orang begitu. Kenapa tugas berat selalu aku? Nah itu bahasa rengekan. Bahasanya para raja-raja, ternyata kapasitasku besar ya. Sebuah privilege, aku yang gendong, bukan aku yang cacat dan digendong. Bahasa rengekan aku loh yang paling capek, yang lain santai-santai. Tapi bahasa kerajaan berkata, aku tuh dilatih next level, pedangku terus dilatih. Tuhan lagi upgrade, aku beda Bapak Ibu. Bahasa rengekan dengan bahasa kerajaan beda. Udahlah, aku males. Percuma juga kalau aku ngelakuin. Tapi bahasa raja-raja, aku akan tetap setia, integritas itu gak musiman. Kenapa ya orang itu gak ngerti aku, kenapa sih Ibu Iin gak ngerti aku? Kenapa pemimpinku gak ngerti aku, itu bahasa rengekan. Tahu bahasa raja-rajanya, aku ini udah dewasa. Pemimpin ada bukan minta dimengerti, tapi memberi pengertian. Kenapa ya aku gak kuat sama tekanan ini? Terlalu berat tekanan ini buat aku. Bahasa raja-rajanya adalah tekanan itu gak pernah untuk membunuhku, tapi untuk mengeluarkan potensi terbaik. Dan semua ada ayatnya beneran, Tuhan sudah memberikan kok dasar-dasar ayatnya. Kenapa ya aku harus nabur terus? Tapi raja-raja berkata, ini kesempatan, ini tanah yang baik untuk aku nabur. Orang-orang sanguin akan berkata, kok aku gak dapat tepuk tangan ya? Rengekan, kok aku gak diperhatiin ya? Tapi mari balikan, Tuhan itu cukup buat aku. Orang-orang pragmatis akan berkata, aku tuh takut akan punya sebuah rongrongan, aku tuh takut memulai, aku tuh takut gagal.
Tapi mari balikkan dengan bahasa kerajaan. Aku bergerak karena Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menjamin, Tuhan yang memperlengkapi. Orang-orang plekmatis ya. Orang-orang koleris akan berkata, aduh kenapa ya dia gak ngerti-ngerti, akan gak sabaran, akan mengeluh tentang orang yang mungkin lebih lemot. Tapi orang-orang koleris akan pakai bahasa kerajaan, kekuatan terbesarku pengendalian diri. Bukan sekedar mendominasi. Orang-orang melankolis. Engkau akan punya rengekan bahwa tunggu bagus dululah. Nunggu mood dululah. Nunggu semua sempurna dululah. Tapi mari balikan dengan bahasa kerajaan. Udahlah, yang sempurna cuma Tuhan. Yang sempurna cuma Tuhan, gak penting perasaanku, yang penting perasaan Tuhan, kata Dr. Lia ya. Jadi itu akan menjadi sebuah hal yang sangat mengganggu kita masuk level raja-raja. Bapak Ibu, Nabot yang kebun anggurnya mau diambil sama Isabel artinya adalah berbuah. Bertumbuh dan berbuah. Ketika engkau masuk level raja-raja tapi hatimu penuh rengekan, jangan harap ada buah yang dihasilkan. Buah itu akan dipotong sama Isabel. Karena Isabel itu roh manipulasi yang dia akan datang ketika engkau penuh dengan rengekan. Satu pertanyaan terakhir. Apakah ada rengekan kecil yang sedang membunuh panggilanku perlahan-lahan? Engkau merengek apa hari ini? Engkau berkeluh kesah apa yang itu sebenarnya mengganggu? Rengekan-rengekan kecil, jangan sampai itu mengundang nafas Isabel. Sehingga engkau menjadi raja yang ditolak Tuhan. Kita semua harus masuk level raja-raja, amin. Amin Bapak Ibu, para imam-imam masuk level raja-raja. Para tentara masuk level raja-raja. Para penuai sekalipun mari masuk level raja-raja. Dan di level raja-raja ini gak ada yang namanya rengekan. Gak ada anak kecil yang jadi raja. Dan rengekan itu bahasa anak kecil. Yang meminta dimengerti. Saya mau ajak kita nyanyi satu lagu, mulutku penuh dengan pujian, hatiku penuh dengan pujian.